yang disebut di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Ini yang disebut sebagai gua Elia, lebih tua, ditemukan dan diakui oleh lebih banyak agama dibanding yang di atas. Itu sebabnya ini lebih memiliki kredibilitas dibanding yang di atas. Ketika Katolik berusaha untuk mengambil alih tempat ini, komunitas Yahudi tidak mengizinkan. Maka dia mencari guanya sendiri di atas. Sesungguhnya ada gua-gua lain juga di situ, ada gua. Tapi ada beberapa rujukan sejarah dan tradisi dari Yahudi yang memberitahu mengenai originalitas tempat ini. Itu sebabnya sejak Abu tahu, Abu tidak mau lagi ke atas tapi ke bawah. Gua ini besar, nanti kita akan masuk ke dalam. Ini menjadi tempat tinggal Elia dan tempat dia mengajar murid-murid dalam sekolah Nabi. Ada peristiwa penting di dalam Alkitab mengenai tempat ini. Selain tempat tinggal Elia, ketika itu atas doa Elia hujan tidak turun di seluruh Israel. Karena mereka menyembah berhala, tidak setia kepada Allah. Tuhan menghukum mereka. Lalu Elia berkata tidak akan pernah ada hujan. Dia menghukum Ahab. Waktu itu Ahab, siapa istri Ahab? Isabel, ya. Karena Ahab condong pada agama Isabel. Dia berkata tidak akan ada hujan sampai aku ngomong. Jadi sebuah perkataan iman yang berotoritas. Dan memang tidak ada hujan. Dan ketika akhirnya hujan berakhir, berlangsung di sebuah bukit, di bukit ini, di lereng ini, sebuah tindakan profetik. Tindakan profetik itu yang kita lakukan sepanjang tur ini. Ya, melihat, berada di situ dan merasakan. Itu tindakan profetik. Nah, saya pernah punya satu orang, dia tidak mau berdoa di tembok ratapan. Karena dia bilang, itu apa berdoa di dinding? Saya sudah beri pengertian, bukan berdoa di dinding. Ya. Tapi ya sudahlah, semua orang kan dalam produksi selalu ada misproduk. Ya kan? Dalam satu angkatan saya berdoa di grup kita tidak ada. Saya tidak menyesatkan saudara ya. Ya, tolong dipahami itu baik-baik. Nah, kita datang ke tempat ini untuk tindakan profetik Elia. Apa yang dia katakan? Dia berkata kepada bujangnya. Masih ingat siapa bujangnya? Gehazi. Ya. Lalu Elia berkata kepadanya, pergilah, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Naiklah ke atas. Berarti di puncak di mana ada tadi Stella Maris. Kalau gua itu di Stella Maris, naik ke atas mana lagi? Sudah paling atas. Itu sebabnya ini lebih orisinil. Anda mengerti maksudnya ya? Lebih sesuai dengan Alkitab. Ya. Mau kemana ke atas? Jadi dia berada di lereng ini. Gehazi disuruh naik ke atas, disuruh naik ke atas, ya, ke puncak itu, dan perintahnya jelas. Lihatlah ke arah laut. Kemana? Ke sana. Oke? Lihat ke arah laut. Ke sana. Waktu itu udara cerah. Lalu bujangnya berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Dan peristiwa ini terus diulang sampai berapa kali? 7 kali. Ya, demikianlah sampai 7 kali. Ini angka yang sangat indah dalam Alkitab. Angka sempurna dalam teologi orang Ibrani, angka Tuhan. Sampai harus sempurna. Bolak-balik itu. Coba dari sini ke atas. Stella Maris itu di atas. Ya, naik turun. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia kepada si Ahab ada di situ. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Coba lihat. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Berarti Elia mengalami percepatan oleh kuasa Tuhan sebelum hujan datang. Yang menarik adalah ketika hambanya ini melihat awan sebesar telapak tangan, apa artinya? Apa artinya awan sebesar telapak tangan itu? Karena di masa itu orang tidak mengerti ukuran, tidak punya meter, tidak punya senti. Dia cuma mengamati dari jauh dari posisi kita dan dia mengukur. Anda mengerti? Sebesar telapak tangan itu mengukur. Tapi sesungguhnya awannya tidak sebesar telapak tangan. Oke, you see? Ya, jauh lebih besar yang ada di sana. Saudara, iman seperti itu. Melihat yang di sini untuk sesuatu yang besar di balik itu. Amin. Haleluya. Ini penting buat iman kita. Makanya Abu ngotot pergi ke sini.
Supaya kadang-kadang kita maunya lihat yang sebesar. Awan sebesar telapak tangan sesungguhnya besar di sana. Tapi dia sedang datang dari jauh. Ya, datang dari jauh. Lihat ya prosesnya. Melihat dan tidak menemukan apa-apa. Kemudian setelah berulang kali, jangan menyerah. Seringkali Tuhan menjawab doa kita pada doa yang ke-100. Tapi di ke-99 Anda berhenti. Tinggal berapa lagi? Satu. Tunggu sampai sempurna. Imanmu sedang dilatih. Ya, lihat awan sebesar telapak tangan. Apa artinya awan sebesar telapak tangan? Itu bicara tentang harapan. Itu bicara tentang jawaban. Dan itu bicara tentang kekeringan akan berakhir. Hari-hari ini kita bisa buat implikasinya. Kekeringan dalam pelayanan, kekeringan dalam kehidupan rohani, kekeringan di dalam ekonomi. Kering. Anda tahu kita barusan lewat padang gurun beberapa hari yang lalu. Kering, tidak ada kehidupan. Air yang akan membuat segala sesuatu yang kering itu menjadi tumbuh. Ada doa orang Ibrani yang sangat terkenal. Feten tal umatar lifracha. Katakan. Feten tal umatar lifracha. Sekali lagi. Feten tal umatar lifracha. Apa artinya? Itu doa mengharap hujan turun. Karena hujan dikirim oleh Tuhan sebagai pembawa berkat. Ya, di sini Fetel tam umatar lifracha. Hujan tidak hanya bicara mengenai hujan dalam bentuk nyata, hujan dalam bisnismu, pekerjaanmu, pelayanan visi, keluargamu. Kekeringan akan berakhir. Kita datang di sini melakukan tindakan profetik. Hari ini kepala musuh.